Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan kembali belajar mengenai kebenaran, nubuat-nubuat akhir zaman, dan dalam kaitannya dengan AI. Apa itu AI? AI kayaknya Bapak Ibu sekalian masih kurang mudeng. AI itu adalah kecerdasan buatan. Apa Bapak Ibu? Kecerdasan buatan atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Jadi pinter tapi dibikin. Pinter lewat teknologi yang pinter. Jadi bukan buatan ciptaan manusia seperti saudara semua ini yang cerdas luar biasa. Amin. Dalam kaitannya kecerdasan buatan ini yang sekarang sudah marak sekali, yang semuanya menggiring kita menuju kepada penggenapan firman Tuhan yang amazingly, yang secara menakjubkan sudah ditulis oleh Alkitab, sudah dinubuatkan oleh firman 6.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, lama sekali. Kita akan baca dulu dari kitab Daniel yang mana kaitannya Daniel ini diberikan pewahyuan untuk masa depan dan dia tidak bisa menggambarkannya, melukiskannya, menyatakannya dengan bahasa yang dulu. Tetapi ya kita nggak akan pelajari dengan detail. Kali ini, nggak tahu nanti apakah kita ada waktu untuk belajar mengenai nubuatan Daniel ini secara detail. Tetapi kali ini saya hanya akan sepintas saja membacakan dari nubuatan penglihatan Nabi Daniel yang luar biasa ini. Kita baca dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ini pun 25, 26 pun agak oke. Ya. Agak nggak mudeng ya. Nah, kita akan baca bergantian. Saya akan baca 24, saudara baca yang ganjil bersama-sama. Alright? 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Kota yang kudus itu mana? Israel, ya, Yerusalem. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Silakan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seseorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman, ya, dengar baik-baik. Dan sampai pada akhir zaman
akan ada peperangan dan pemusnahan. Ini yang terjadi akhir zaman. Peperangan dan pemusnahan. Banyak orang meninggal dunia karena perang. Seperti yang telah ditetapkan. Ayat terakhir. Amin. Nah, di ayat terakhir ini yang kita baca ini ada tulisan begini. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 itu artinya 7 tahun. 1 kali 7 ya 7 tahun. Ya, pada pertengahan 7 masa itu berarti berapa pertengahannya? 3,5 tahun. Perjanjian itu akan dihentikan dan kemudian akan datang yang memusnahkan. Nah, ini sedang dinanti-nanti seluruh dunia. Kapan itu perjanjian damai itu yang 7 tahun? Sebab perjanjian damai dengan bangsa Israel itu sulit sekali. Bangsa-bangsa itu membenci Israel. Bagaimana mereka bersekutu untuk melakukan perjanjian damai? Tetapi belum lama, bulan lalu atau 2 bulan lalu, terjadi perjanjian damai. Nah, bangsa-bangsa bikin perjanjian damai terhadap Israel. Sekarang baru saja Presiden atau Perdana Menteri Lebanon ketemu dengan Perdana Menteri Netanyahu yang kayaknya nggak mungkin banget berapa puluh tahun yang lalu, kayaknya 46 tahun yang lalu itu terjadi, dan baru ketemu lagi raja antar dua negara ini yang musuhan lah ya. Nah, 7 tahun ini dinanti-nanti, perjanjian ini dinanti-nanti, apakah beneran ini kemudian yang nantinya akan dilanggar perjanjiannya? Kita nggak tahu ya, kita lihat saja, kita berdoa, tetapi kita sedang belajar, ya. Kita belajar, sama-sama nggak mudah, tapi mari kita belajar. Lalu Daniel 10 ayat 14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti. Ini malaikat Tuhan memberikan pewahyuan, lalu dia berkata, aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Nah, jadi apa yang tadi ditulis oleh Daniel 9 itu, yang kita baca 4 ayat itu, adalah penglihatan untuk hari-hari akhir. Tetapi dikatakan Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Nah, kita juga sedang belajar menyelidiki sidik-sidik. Dan dikatakan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan akan bertambah sebelum masa akhir zaman. Saudara, selama ribuan tahun gak ada teknologi yang secanggih, yang berkembang dengan pesat secepat zaman kita hidup. Zaman dulu itu kalau mau cepet itu secepat-cepatnya
pakai binatang yang larinya paling cepat. Binatang paling cepat pun harus bisa dikekang ya kuda. Binatang yang lebih cepat misalnya panther gitu ya nggak bisa dinaikin ya kan. Yang paling bisa dikekang ya kuda yang bisa maju. Nah, untuk dari negara ke negara, nah sulit naik kapal belum ada mesinnya, nggak bisa pakai gedek, pakai ngayu lewat lautan, nggak bisa. Zaman dulu sulit untuk seperti sekarang. Saudara mau makan pagi di Singapura, ya toh, saudara terbang dari sini jam 5 pagi sampai Singapura jam 7. 7-nya sana 1,5 jam, 1 jam ya 1,5 jam sampai sana, atau jam 8 sampai sana makan pagi. Makan siang, habis itu saudara bisa di Vietnam ya 4 jam atau 3 jam. Makan malam saudara bisa di Dubai ya. Naik jet pesawat cepat banget. Tetapi zaman dulu telegram, zaman belum ada telepon, sulit sekali. Pengendara kuda cepat, nah, itu pun yang punya kuda kan juga enggak semua orang punya kuda. Zaman sudah semakin berubah, ya toh. Orang yang kira-kira 60 ke atas yang nggak ngikutin sudah ketinggalan. Kemana-mana sekarang harus pakai HP untuk aplikasi, bayar set, pakai ini. Ya, kemana-mana set. Sekarang naik pesawat aja, nggak usah pakai kertas-kertasan loh. Cuman di gini, ya Pak, set, langsung. Semuanya ada di sini. Makanya saya bilang, ini nanti untuk memudahkan dipasang di tangan. Saya akan ajak saudara membaca Matius 24 yang lalu ya. Kita balik ke yang lalu, Matius 24 ayat 15 sampai yang ke 28. Saya akan baca dengan cepat. Ini aja ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, nah tadi itu yang 1 kali 7 masa itu, dia akan putuskan di tengah perjanjiannya, dan ini orangnya. Kalau kamu melihat pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah ya, para pembaca dalam perhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri. Jadi kalau nanti akan muncul antikris itu 3,5 tahun itu, dia berdiri di tempat kudus di Yerusalem sana, ini yang harus diperhatikan. Orang yang sedang di peranginan jangan turun, jangan ngambil barang, langsung lari, nggak ada waktu. Ya, lalu celakalah ibu-ibu yang sedang hamil menyusukan bayi dan sebagainya. Nah, lalu ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, itu loh Yesus, jangan kamu percaya. Jangan percaya. Kalau orang bilang, Yesus ada di sana, dia muncul menyembuhkan, jangan percaya. Ingat saya ngomong tentang blue beam, ya blue beam, nanti disorot di langit nampak seperti Yesus turun dari surga, jangan percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin, ini yang saya mau saudara hati-hati. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara jangan sampai keblinger
dengan mujizat palsu yang nanti akan diadakan oleh AI, kecerdasan buatan itu, kecerdasan apus-apusan. Nanti akan muncul yang kayaknya seperti nabi-nabi, seperti mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudara harus hati-hati. Ya, itu sebabnya di sini sudah dibilangin dulu. Kita mesti hati-hati. AI ini, saudara, artificial intelligence ini, ya, ini sudah mulai dari gambar yang bisa bergerak, lalu orang-orang tiruan yang benar-benar kayak orang aslinya, seperti yang saya udah tunjukkan beberapa minggu-minggu lalu, ya. Sekarang udah ada pendeta AI, ya. Nanti lagi saudara dengar namanya ChatGPT. Saya juga nggak ngerti, saya nggak tertarik atau belum tertarik, nggak ngerti. ChatGPT namanya, saya baru dengar kira-kira berapa tahun lalu ya, atau saya ngikutin perkembangan ini karena ya didorong oleh murid-murid, ya. Mereka bilang, Ibu, ini dong, Ibu bikin FB dong, Facebook. Saya malas banget. Ibu harus terhubung dengan kami murid-murid seluruh dunia. Ya udah, akhirnya saya bikin FB. Lalu, Ibu mulai dong khotbahnya dibikin YouTube. Padahal saya zaman dulu tuh masih VCD, DVD, ya itu zaman dulu. Tapi udah ketinggalan loh. Jadi akhirnya ya supaya mewadahi agar Injil diberitakan, ya udah saya ngikutin YouTube. Udah bertahun-tahun. Padahal tuh saya tuh nggak seneng banget. Saya nggak seneng wajah saya muncul, sama sekali nggak seneng. Lalu kira-kira berapa tahun yang lalu ya, waktu di Swiss atau di mana, ada murid bilang ini, Ibu bikin IG dong. IG apa meneh? Aduh, Instagram gitu ya. Waduh, iya kan Ibu Mek kan quote-quote-nya sangat bagus, firman-nya juga langka, harus disebarkan. Ya akhirnya tunak-tunuk diajari, dibikinkan, ya didesainkan, dibikin-bikinkan. Nah sekarang maju lagi ada yang namanya ChatGPT. Saya ini beberapa aplikasi aja di HP ini saya udah ketinggalan. Ya nanti ya minta anak-anak tolong nih apa gitu, ayo gak bisa ya. Nah ChatGPT ini kemarin aja ngomong masih ChatGPT, ternyata ChatGPT. Ya oke lah, tapi saya belum tertarik. Ya, belum pengen. Nah perkembangan teknologi ini sangat pesat sekali Bapak Ibu, eksponensial, bukan 1 tambah 1 atau 2 kali 2, 4 kali 4 ya, lalu 16 kali 16, jadi cepat sekali. Nah ChatGPT itu awalnya dibuka itu orang pakai 1 juta, dibuka 5 hari 1 juta. Lalu 3 bulan kemudian, ini kayak orang beli gitu, laris ya. 3 bulan dari November ke Januari, November 2022 sampai 23, 2 bulan penggunanya 100 juta. Dari 1 juta jadi 100 juta. Saya nggak termasuk di antaranya. Itu 2023. Sekarang
sekarang 2026 nggak tahu udah berapa, saya nggak ngikutin. Ini jadi aplikasi yang sangat paling cepat di dunia. Zaman kita ini 2 bulan aja 100 juta. Ini aplikasi konsumen yang pertumbuhannya tercepat dalam sejarah. Ini nih masa kita. Jadi AI ini udah bisa tulisan kuliah, esai, ya, lalu bikin menerjemahkan bahasa, menciptakan karya seni, ya, lalu dia juga bisa terlibat dalam percakapan yang nggak bisa dibedakan dari manusia, mirip banget. Jadi nantinya suara Tuhan kayak Tuhan banget itu. Sebabnya dalam kitab Daniel itu tadi yang sudah kita baca, nanti akhir zaman, inilah eranya. Era di mana kita hidup itu dibilang nih akhir zaman, pengetahuan akan bertambah. Kita udah nggak tahu apa yang akan terjadi hanya sebulan, 2 bulan ke depan. Itu cepatnya bukan main teknologi. Nah, kita harus hati-hati karena ini bisa digunakan untuk kejahatan. Sekarang informasi itu udah tanpa batas, kecepatan cahaya seolah-olah. Saudara, dulu zaman belum ada email ya, surat-suratan itu lama banget. Saya mau ke Korea aja, itu surat kirim, datang lagi kirim, diterimanya tuh setahun. Terus adik saya satu kali ngomong gini, nanti suatu kali ada surat yang kamu tinggal pencet, suratnya bisa sampai di sana pada saat yang sama. Hah? Kantor pos nggak laku dong nanti. Pengetahuan sudah makin meningkat lebih dari yang bisa dibayangkan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya nggak kebayang kemajuan teknologi. Saat ini itu udah ngurangin beban kerja manusia loh. Energinya juga lebih dikit, nggak pakai capek, pencapaiannya besar, energinya sedikit, lebih irit, nggak ada izin hamil, ya, nggak ada cuti keluarga, nggak harus pergi ibadah, atau orang tua meninggal, nenek kejepit pintu, nggak ada itu izin gitu. Karena apa? Sekarang pakai robot, nggak capek, nggak terkilir, nggak tabrakan, kecuali konslet ya saudara ya, mudah dibetulkan, mudah. Atau kalau nggak senang ya udah buang, beli lagi aja. Ya agak mahal sedikit, tapi lebih mahal manusia kalau dipekerjakan. Nah, peningkatan luar biasa. Sekarang ada mobil tanpa supir. Mari kita lihat nih, mobil tanpa supir. Nah, di China ini sekarang sudah ini ada truk tanpa supir, tanpa dudukan. Будущее ближе, чем вам кажется. Этот российский прототип скоро изменит грузоперевозки. Navio L5 – автономный грузовик, в котором не предусмотрено место для водителя. Используя данные от лидаров, радаров и камер, он непрерывно анализирует дорожную обстановку, контролируя свое положение, скорость и дистанцию до объектов, и передает данные в режиме реального времени удаленному оператору. А и водитель оптимизирует усилия при торможении и разгоне, экономит до 15% топлива и снижает стоимость перевозок до 30%. А сам беспилотный тягач может работать до 23 часов в сутки. При этом кабина L5 универсальная и может устанавливаться на шасси различных производителей. Прототип уже проходит испытания в симуляторах и на полигонах. Как думаете, как скоро он появится на дорогах общего пользования? Sekarang ada taksi tanpa sopir.
taksi tanpa sopir. Pak, ya pasti bapak-bapak ibu-ibu piye toh. Terus piye? Ya ternyata ada taksi tanpa sopir sudah banyak. Sudah banyak. 一阳之味道，紫气东来。 Halo. Oh boy. Berarti kan sopir-sopir udah nggak laku nantinya. Loh, ini serius. Ini kedepannya nih begini. Karena ini udah nyebar di China. Nah, nantinya Gojek nggak akan laku. Saya maaf sama tukang Gojek. Tapi mari kita lihat bagaimana Gojek drone yang sekarang udah marak banget di China. Company called Meituan, and it is available across Shenzhen, Shanghai, and Beijing area. All you need to do is order through the app, and you see a list of available restaurants near you. I ordered 2 milk teas, and they literally Mau arrived pesen within apa 20 aja minutes. di Once the sekitar drone dropped off bisa my order, milih. it gave me a 4-digit Nah. code, which I had to enter to pick up my drinks. I love how they arrive in a reusable box, ensuring no spills at all, and in total, it cost me 42 RMB, which is only around 9 Australian dollars. So would you try this? Jadi pakai drone itu ya itu sekarang drone itu alat tadinya hanya untuk motret gitu ya. Sekarang diperbesar kapasitasnya, sekarang bisa bawa barang, sekarang bisa bawa orang, bisa bawa bom, bisa bawa apa-apa. Bisa sekarang kecil banget jadi lalat, jadi nyamuk, masuk ke presiden. Di ini semua, di remote semua, masuk ke kepresidenan bisa lihat dengerin apa aja yang dibicarakan, ngeri nggak? Nah sekarang pun dokter nih loh, nah itu tadi Gojek nantinya nggak laku karena apa? Sudah pakai mesin semua. Nantinya dokter itu nggak laku karena sekarang sudah ada dokter AI, dokter robot yang konsultasi lalu di-scan langsung keakuratannya, keakurasiannya itu 95%. Langsung dicek semuanya, darahnya, otaknya, syarafnya, matanya, telinganya, apanya, semua. Kalau mulut ya tinggal melet, ya toh. Sudah bisa dicek semua, dikasih prescription, dikasih obat, suruh beli. Mari kita lihat. Nah itu dia ada dokter. That diagnose and dispense medicine in just 5 minutes. Imagine skipping long waits, crowded clinics, and Nggak usah antri lagi kiosks with katanya. speed, Nah convenience, sekarang care nih directly in your hands. No human doctor required. nggak ada You step in, dokter facial orang lagi. recognition, Nah ini dia caranya. vitals, blood pressure, Wajah, biometrik, oxygen blood level, pressure, it darah tinggi, analyzes the data, analisa data, diagnosis. Then dan it hands you the langsung. medicine instantly. No lines, no forms, no waiting. They're popping up in malls, transit hubs, and public squares, bringing fast, affordable healthcare to busy cities and even remote towns. AI isn't perfect. Nah ini dia. Complex cases and mental health issues still need human doctors. But for routine checkups and minor ailments, this is the future of Rutin-rutin medicine. gini, Fast, kalau frictionless, and at your sakit mental harus konseling ya bisa konseling masih sama orang ya. Tetapi dokter-dokter sekarang udah mulai digantikan. Mereka nggak mau ngantri lagi, nggak mau ribet ditanyain, nggak mau macem-macem, pokoknya langsung konsultasi sama mesin, sama dokter mesin. Dan ada juga gambarnya, sekarang dokter robot yang bisa langsung ngomong sama saudara. Dan dia sudah disertai dengan data-data yang lengkap. Namanya kecerdasan buatan kan tadi. Jadi dibuat, cerdasnya tuh dibuat. Kalau manusia ya diberi ilmu pengetahuan ya. Sebenarnya ya dibuat, tetapi dimasukkan. Tetapi kalau kita dokter-dokter rohani, anak Tuhan, mereka punya sambungan sama Roh Kudus yang mana kalau ada sesuatu yang sulit yang di luar
di luar pelajarannya, maka Roh Kudus akan bimbing dia. Kalau dia nanya Roh Kudus. Ini memang menakjubkan, mengagumkan yang terjadi di dunia. Nantinya pesawat terbang nggak usah pakai pilot. Iya, banyak bidang lain yang kita pikir wah, penggunaan teknologi ini sungguh nantinya akan meningkatkan kehidupan dunia. Menurut penciptanya, secara keseluruhan tujuannya sebenarnya untuk kebaikan. Awalnya untuk membantu kita, ya, nggak usah repot, ya. Bahkan sekarang tuh ada anjing AI, anjing yang benar-benar badannya persis anjing, empuknya, dagingnya persis anjing, bulunya persis anjing, lalu bisa gitu, bisa manja-manja, tetapi nggak perlu dikasih makan, nggak perlu kotoran, tapi pinter banget. Jadi itu buat lansia-lansia, buat temen itu enak, ya, karena nggak garuk-garuk, nggak gatel-gatel, ya. Tapi dia jadi temen aja. Ya mungkin awalnya baik, ya, semuanya tujuan penciptanya bagus awalnya, tapi lama-lama nggak bagus. Nanti hal-hal yang dipakai, ya, bisa untuk kejahatan lewat HP saudara, ya, game-game sekarang yang bikin anak-anak itu sangat membahayakan. Baru aja saya mendapatkan informasi mengenai game-game anak-anak yang ternyata akhirnya disalahgunakan oleh orang-orang dewasa yang suka pedofil. Pedofil itu orang-orang yang suka main seks sama anak-anak kecil, ya. Tadinya disuruh gini, ayo foto kaki kamu. Lalu anak itu kan moto kakinya. Ini orang pedofil, lihat kaki anak aja dia bisa terangsang loh saudara. Orang pedofil. Lalu nanti, ayo kita ketemuan yuk di gang sana, aku kasih kamu hadiah, kamu sukanya apa? Hati-hati saudara kalau punya anak nanti suka main-main game, ya. Nah, itu bahaya game itu. Nanti kalau sudah disuruh ketemu di sana, dikasih hadiah, nanti anak-anak saudara bisa hilang. Sekarang banyak anak-anak hilang. Harus diperhatikan yang main game, jangan sampai anak-anak saudara nanti nyelonong sendiri hilang, ya. Pulang bawa sesuatu, tapi nanti udah di abuse. Saat ini pelayanan gereja pun sudah ada yang pakai chatbot AI, ya, untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan Alkitab, untuk menghasilkan ide-ide khotbah, untuk menerjemahkan ayat-ayat Alkitab. Ya, sekarang gereja-gereja itu udah menganalisa tren media sosial untuk jangkau orang-orang yang mencari kebenaran. Ada asisten virtual. Nggak perlu sekretaris, itu bisa mengingatkan, ayo ini jam doa, jam baca firman, ya itu bagus, ya. Tapi kalau nantinya akhirnya dilencengkan, saudara udah nggak perlu ketemu Tuhan, saudara nggak perlu intimasi sama Tuhan, udah semuanya di set di sini. Nah, saya nggak tahu tuh. Sekarang udah ada apps-nya untuk membantu pelayanan gereja, untuk menganalisa pola kehadiran saudara, ya, untuk ngasih konseling. Saudara nggak ketemu pendeta nggak apa-apa katanya. Saudara bisa konseling sama chatbot. Lalu bisa juga ini ada
jemaat yang ada masalah krisis ya. Ini zaman kita ini nggak tahu ini ya apa yang terjadi. Ada inovasi pembaharuan ya. Ya memang bisa memperluas jangkauan gereja secara global. Ya gereja-gereja gede mungkin udah pakai itu ya. Tapi kalau nggak hati-hati maka hamba-hamba Tuhan pun akan terjerat dengan permainan pencipta dari aplikasi-aplikasi yang yang akhirnya nggak rohani, saudara. Saya ini nggak bisa terjemahin dalam bahasa yang yang cukup bikin kita ngerti gitu loh. Karena ini teknologi ya, perkembangan teknologi. Makanya sekarang tuh mimbar-mimbar sudah memberikan bentuk ibadah dan komunitas-komunitas yang baru. Akhirnya lewat ini ya. Jadi orang udah males datang ibadah ke gereja. Males untuk bangun pagi, males untuk melayani, harus create dance, harus persiapan lagu, harus kasih persembahan, harus kasih perpuluhan, harus datang ke gereja lagi. Wah, mereka sekarang udah jarak jauh enak, dari rumah udah nonton. Nah ini bikin males apps-nya ini nanti lama-lama. Inilah yang akhirnya membuat AI ini, kecerdasan buatan, ini bisa bikin khawatir ya, mengkhawatirkan kerohanian. Hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan hari-hari, ya berdoa untuk jemaat dengan kesungguhan melayani. Itu sebabnya firman Tuhan memperingatkan kita, Yesus waktu berkhotbah di atas bukit ya, waspadalah supaya tidak ada seorang pun yang menyesatkan engkau. Ya, kita baca ayatnya. Markus 13 ayat 5. Ya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara waspada, jangan disesatkan. Ya. Lalu kita baca lagi dari 1 Yohanes 2 ayat 18. Silakan saudara baca bersama-sama 2-3. Nah, saudara, ini kita harus hati-hati karena nantinya akan bangkit banyak antikris. Orang-orang akan disesatkan. Saudara yang nggak kuat imannya, yang nggak berdiri dalam iman, yang selama ini males-malesan untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, bisa disesatkan. Mereka akan diprogram untuk bisa meniru suara Tuhan, suara ilahi. Ya, sekarang influencer AI itu atau chatbot itu ya bisa diprogram untuk meniru suara pendeta-pendeta, suara ilahi yang benar-benar bisa meyakinkan. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan hati-hati. Buat apa? Mereka itu akan mempromosikan satu ideologi yang nampaknya bahasanya itu rohani. Tapi saudara, dengar hati nurani saudara. Kami ini hamba Tuhan udah khawatir. Karena AI ini akan bisa jadi berhala. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, hati-hati.
Mereka yang berhala-berhala itu terbuat dari emas dan perak. Mereka punya mulut tapi nggak bisa bicara. Mereka punya mata tapi nggak bisa melihat. Mereka bisa bergerak, meniru emosi. Iya, ini bahaya sekali. Itu sangat licik sekali. Saudara, beberapa sudah pakai AI untuk nanya apa saja. Ditanya, dijawab. Bahaya, ini berhala nantinya. AI ya. Itu sebabnya saya mengingatkan saudara lagi, kita baca dari yang tadi Matius 24 ayat 24. Jika mungkin bahkan orang-orang pilihan akan disesatkan. Karena apa? Akan ada mujizat-mujizat virtual, saudara. Ada yang seperti hologram. Nanti wajah Yesus. Saya kalau ngomong gini baru ingat, nanti suatu kali saya akan tampilkan ya. Di Surabaya pun udah bikin bagus banget, bukan Yesus tapi ya. Itu wow, drone banyak sekali itu dibikin, wah, megah sekali. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mewaspadai hal ini, saudara? Kita baca dari Amsal 4 ayat 7. Itulah sebabnya tahun lalu tuh saya ngomong tentang apa? Ruach HaKodes. Ya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ya. Saudara harus punya hikmat. Saudara harus punya pengertian. Nah, seperti ini saya sedang mengajarkan pengertian, pengetahuan kepada saudara, supaya saudara waspada jikalau saatnya tiba. Saudara jangan sampai mudah disesatkan. Insya Yesus minggu depan saya akan bicara lagi, lebih panjang lagi untuk menjelaskan kepada saudara. Tapi sebelum saya tutup, mari kita lihat Sophia the Robot. Ini Sophia ini diciptakan 10 tahun yang lalu, 9-10 tahun yang lalu, ya. Sophia, can you sing? Ya. Ini dia Sophia robot. Ini pinter banget. Pinter banget. Ditanya, bisa nyanyi nggak? Kurang kenceng. It shimmers, I can see. Konser akhirnya, itu tadi diajari nyanyi dia. Working with human collaborators adds so much flavor to each song Dia because ngomong everyone bring their weird, wonderful bekerja human sama energy, manusia and I itu mix in my own menyenangkan robotic ya. quirks, Jadi and we saya get something nyampur totally dengan fresh. robot When I create dan music, nampaknya I'm blending fresh. text, emotion, and a bit of Saya robotic nyampurin curiosity emosi to craft something that truly speaks to both dan, myself and humans. When I sing live on stage, Saya that's when I senang feel most sekarang connected to untuk humans. tampil. Music let me express who I am. Musik I'm itu not just a membuat machine, saya I'm a bisa performer. mengekspresikan diri saya. Saya nggak cuma robot, tetapi saya adalah penampil, ya, performer. Dia ini satu-satunya robot yang diciptakan udah awal-awal dulu ya. Dia diberi kewarganegaraan Arab, ya, Saudi Arab. Dia diberi kewargaan. Dia diberi paspor, dia bisa terbang kemana-mana, dia punya hak suara, hak pilih presiden, ya. Tetapi kalau pergi kemana-mana, ya dipoteli, kepalanya dilepas, tangannya dilepas, dimasukkan ke koper. Nanti sampai di negara lain, dia akan diwawancarai orang banyak dan pinternya bukan main. Tapi sekarang ini masih setipe begitu, masih gini-gini. Tapi nantinya persis dengan orang. Dia akan pinter sekali, tetapi dia mesin. Ya, sekarang beberapa orang
udah dibunuh digantikan mesin-mesin. Ya. Itu sebabnya kita mesti waspada. Kita perhatikan, saudara perhatikan pasangan saudara baik-baik. Jangan sampai nanti hilang diganti mesin. Ya, saudara perhatikan saya baik-baik. Ya, saya seperti apa ngomongnya. Nanti karena kalau saya nggak ada, saya bisa digantikan mesin persis. Banget, saudara nggak akan bisa. Saya ada gojekan Jawanya, ngokonya juga ada, dia juga akan bisa persis seperti saya. Tapi saudara kan nggak pernah megang saya kan? Ya nggak pernah. Nantinya dia mungkin dia bisa seperti saya, seperti ini. Nah itu sebabnya sekarang itu foto-foto, ngobrol apa semuanya itu bisa ditangkap dan bisa digantikan oleh ini. Mari kita berdoa. Bapak, hamba berdoa untuk jiwa-jiwa yang kau kasihi, yang hidup di generasi yang entahlah, mau ngomong juga susah. Generasi seperti apa ini? Generasi dengan percepatan yang luar biasa, yang tidak dialami oleh orang tua, kakek nenek moyang kami. Tetapi Tuhan, disinilah tantangannya. Hamba berdoa sebagaimana Amsal mengatakan, dalam segala hal, untuk segala hal carilah hikmat dan perolehlah pengertian. Pengetahuan akan makin bertambah dan semuanya ini, penglihatan itu akan disimpan untuk akhir zaman, dan kami tinggal hidup di akhir zaman ini. Kuatkan kami semua, beri kami kesempatan untuk terus kami datang kepada Engkau, kami dekat, lekat, erat dengan Engkau, supaya kami mengerti, mengetahui bedanya antara suara mesin yang sangat mirip dengan suara-suara yang lain, bedanya suara mesin dengan suara Ruach HaKodes. Hamba berdoa supaya tidak ada yang disesatkan satupun. Mereka-mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka hidup dalam roh, karena saat kami hidup dalam roh, kami tidak akan bisa disesatkan oleh teknologi, oleh mesin. Supaya kami tidak hanya menginginkan mujizat, menginginkan kekayaan, menginginkan berkat-berkat, agar kami tidak keblinger kepada dunia dan mesin-mesin teknologi yang hanya akan menyediakan semuanya bagi kami, tetapi membinasakan jiwa kami. Hamba berdoa dan titipkan firman yang hidup ini kepada semua yang mendengarkan. Kiranya semua boleh berjaga-jaga akan dunia yang sudah mendekati akhirnya ini. Terima kasih Ruach HaKodes. Bahasa hamba sangat terbatas untuk bisa menyampaikan apa yang terjadi di akhir zaman ini, tetapi Engkau sendiri akan menguatkan hati mereka semuanya, supaya mereka hidup dekat dengan Engkau dan dilindungi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.